Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, dan semua jumpa lagi dengan saya Amar Hasan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita membahas ya soal-soal TIU CPNS ya, khususnya soal-soal cerita yang berhubungan dengan perbandingan ya. Jadi di sini saya akan membahas soal perbandingan senilai, berbalik nilai, kemudian penerapannya, dan ditambah dengan dua nomor soal yang merupakan request dari salah satu rekan kita untuk minta dibahaskan ya. Baik, tidak perlu berlama-lama teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, jadi kita mulai dari membahas soal oleh-oleh ya, sudah kita berikan di video sebelumnya ya teman-teman. Saya melihat teman-teman semua sudah mengerjakan dengan penuh semangat. Coba kita bahas mulai dari soal nomor 36, diperhatikan. Sebuah perusahaan konstruksi dapat menyelesaikan sebuah bangunan dalam 60 hari ya, dengan 40 pekerja. Ya, setelah 30 hari bekerja, maka jumlah pekerja ditambah menjadi 60 orang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan? Coba kita perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini dikatakan kita langsung fokus di sini. Setelah 30 hari bekerja, jadi 40 orang pekerja ini dia sudah bekerja selama 30 hari ya. Berarti sisa hari yang digunakan adalah tinggal 30 hari ya. Karena total harinya 60 hari. Nah, ternyata setelah 30 hari bekerja, jumlah pekerja ini ditambah menjadi 60 orang. Hati-hati teman-teman dalam menganalisis suatu kalimat, ini ditambah menjadi 60 orang. Bukan ditambah sebanyak 60 orang ya. Ditambah sehingga menjadi 60 orang pekerja. Ya. Kira-kira berapa lama sisa hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ya? Atau saya misalkan dengan X. Tentunya teman semua, karena di sini bertambah pekerjaannya, maka sisa hari bukan 30 hari lagi, tetapi di bawahnya 30 hari. Jadi ini sudah pasti salah, ya. Kira-kira ini dikerja dengan menggunakan perbandingan apa? Apakah senilai atau berbalik nilai? Kalau ini misalkan bertambah, ya, otomatis teman-teman semua, banyaknya hari itu kan pasti lebih sedikit, ya, berkurang. Kalau ada tambah, kemudian di sini ada kurang, ataukah kurang di sini atau tambah, yang jelas berlawanan, maka itu pasti dikerja dengan prinsip perbandingan berbalik nilai, ya. Kalau perbandingan berbalik nilai, caranya itu tinggal dikali lurus, ya. Saya ganti cinta dulu. Jadi 60 dikali X, seperti itu ya. 60 dikali X sama dengan 40 dikali 30. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Jadi X sama dengan 40 dikali 30 per 60. Kalau misalkan ada yang bisa kita coret-coret manja, bisa ya. 30 dengan 60 masing-masing bagi 30. Di sini 1, di sini 2 ya. Jadi 40 kali 1, 40 dibagi dengan 2 dapatnya 20 hari ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Cinta tidak pernah salah ya. Oke, jelas ya untuk nomor 36. Kita lanjut ke soal nomor 37 ya. Silakan. Coba teman semua pahami kembali dulu soalnya ya sebelum kita bahas. Ya, oke. Kalau sudah, ya baik ya. Waktu habis di sini soalnya. Sebuah mesin pengemas dapat mengemas 1.200 unit produk dalam waktu 6 jam ya. Nah, jika kecepatan mesin dinaikkan sebesar 50%, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengemas 1.800 unit produk ya. Ini kemarin ada yang sempat bingung ya, teman-teman semua. Di sini ada disebut yang namanya kecepatan. Jadi sebenarnya sama saja ini dengan kecepatan yang tentu semua sering dengar ya, sering kerjakan di luar, yaitu yang menggunakan segitiga itu ya, JKW. Saya tuliskan dulu. Jadi seperti ini. Ya, jadi ini karena berhubungan dengan kecepatan, kita ingatkan kembali seperti ini. Ya. Di sini JKW. Tetapi di sini yang mana jarak K? Ya. 1.200 unit ini kita anggap saja sebagai jarak atau yang ingin kita selesaikan. Kalau di JKW kan jarak itu adalah yang ingin kita tempuh, ya. Kalau di sini yang ingin kita selesaikan. Berarti ini diumpamakan sebagai jarak. Jadi untuk mendapatkan kecepatannya itu sama dengan, ya kenapa saya menggunakan simbol V ya. Harusnya K. Jadi kecepatan K sama dengan
Jarak dibagi dengan waktu ya. Jaraknya itu kita umpamakan 1200, waktunya itu adalah 6 jam. Jadi kita peroleh 1200 dibagi dengan 6 itu dapatnya adalah 200 unit per jam ya. Nah, di sini kan dikatakan kecepatan mesinnya akan dinaikkan sebesar 50% dari kecepatan semula. Berapa 50%-nya dari sini, teman-teman? Ya, 50%-nya dari 200 itu adalah setengahnya ya. Setengah dari 200 itu sama dengan 100. Betul atau betul? Ya. Jadi kecepatan yang sekarang itu adalah 200 ditambah dengan 100 itu berarti 300. Nah, sekarang tinggal kita bisa cari ini. Rumusnya kan untuk menentukan waktu. Waktu itu berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Jadi waktu sama dengan jarak atau pekerjaan yang ingin diselesaikan. 1800 dibagi dengan kecepatan. Ya, kecepatannya itu tadi adalah 300. Berarti 1800 dibagi dengan 300 dapatnya adalah 6 jam ya. Jawabannya C, cinta tidak pernah salah lagi ya. Oke, jelas ya teman-teman untuk nomor 37 ini. Ya, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 38. Silakan. Ya, oke, jelas ya. Coba diperhatikan. Sepertinya ini agak mudah ya. Saya melihat semua jawabannya itu sama ya. Mendapatkan bravo. Sebuah proyek membutuhkan 24 pekerja untuk diselesaikan dalam waktu 36 hari. Jadi 24 pekerja ini menyelesaikan ya pekerjaan selama 36 hari ya. Jika proyek harus diselesaikan 24 hari, ya 24 hari, maka banyaknya pekerja tambahan yang dibutuhkan. Saya cari dulu ini ya. Nah, di sini berkurang, ya berkurang harinya, otomatis harus bertambah ya, harus bertambah pekerjanya. Seperti itu. Berarti ini termasuk perbandingan berbalik nilai, ya, yang cara kerjanya sama dengan di nomor 36 tadi. Itu dikali lurus. X dikali 24. Ya, seperti ini. Sama dengan 24 dikali 36. Ya. Kebetulan ada yang sama ya. 24 dengan 24 bisa kita langsung coret manja seperti ini. Jadi tinggal X sama dengan 36. Tidak ada jawabannya tapi belum selesai. Ya. Ini harus diperkurangkan dengan banyaknya pekerja semula. Yaitu yang ini. Jadi 36 dikurang dengan 24 itu dapatnya adalah 12 orang pekerja ya. Jawabannya bravo. Jelas ya teman-teman untuk nomor 38 ini. Ya, kita lanjut ke soal nomor 39. Silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Coba diperhatikan. Sebuah mobil dapat menempuh 150 km dengan 12 liter bahan bakar. Jadi 150 km ini dibutuhkan 12 liter bahan bakar, gitu ya. Jika jarak tempuhnya dinaikkan menjadi 250 km, dinaikkan, ya. Maka berapa liter bahan bakar yang dibutuhkan? Ya, katakanlah P. Kalau misalkan semakin jauh jarak tempuhnya, maka otomatis bahan bakar yang dibutuhkan juga harus banyak ya, di atasnya 12 liter. Kalau di sini plus atau ya, di sini minus, di sini juga minus, maka itu pasti dikerja dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai itu harus dikali silang ya. 150 dikali P. Seperti ini masuknya. Jadi 150 dikali P sama dengan 250 dikali dengan 12. Nah, tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Jadi P sama dengan 250 dikali dengan 12. Tidak usah dicoret dulu ya, sebentar. Tidak usah dikalikan dulu masuknya. Sebentar, ada yang bisa kita coret-coret manja ya. Nolnya bisa dihabiskan dulu ya. 25 dengan 15 kita bisa coret ya. Masing-masing bagi 5. 25 dengan 15 masing-masing bagi 5, di sini 5, di sini 3 ya. Jadi tinggal saya ganti cinta dulu. 5 kali 12 per 3.
12 bagi 3, 4. Jadi 5 kali 4 dapatnya adalah 20 liter. Jawabannya bravo. Ya, bisa ya. Next lagi nomor 40. Silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Coba diperhatikan di sini soalnya. Sebuah tim proyek dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 50 hari dengan 25 orang pekerja, ya. Jika setelah 20 hari bekerja, ya, jumlah pekerja dikurangi menjadi 15 orang. Artinya 10 orang ini yang dikurangi ya, sehingga tersisa 15 orang. Berapa lama waktu tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Jadi saya menggunakan rumus siluman yang sering saya berikan ya, teman-teman di sini. Ya, untuk kasus seperti ini. Jadi kalau misalkan, ya karena ada dua rumus siluman yang sering saya pakai ya. Ada rumus Pak Bos dengan ada rumus seperti ini. W sama dengan B dikali O per S dikurangi dengan B ya. Ada yang bertanya kapan digunakan rumus Pak Bos, kapan digunakan rumus Bos dikurangi dengan B. Jadi kalau ini digunakan, Bos dikurangi B itu kalau misalkan pekerjanya yang dikurangi. Ya, pekerja yang dikurangi. Terus rumus Bos yang satunya itu kalau misalkan dia sempat libur beberapa hari. Ya, itu bisa dibedakan. Dan sudah sering saya jelaskan ya, perbedaannya di komentar-komentar lain itu yang membahas tentang soal perbandingan menggunakan 3 variabel. Saya jelaskan panjang lebar di sana ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. B ini apa, Kak? B ini adalah sisa hari. Ya, ini sisa hari. O apa? O itu adalah banyaknya orang semula. Jadi banyaknya orang semula. Saya tuliskan saja ya, teman-teman. S adalah sisa orang. Ya, S adalah sisa orang. Nah, sekarang tinggal kita masukkan B ini sisa hari, berarti ya 50 hari dikurangi dengan 20 hari dia sudah kerja, berarti tinggal 30 ya. O adalah banyaknya orang semula, yaitu 25 orang. Kemudian per S adalah sisa orang, sisanya tinggal 15 orang. Dikurangi dengan B yang sama dengan yang di sini ya, berarti 30. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. 30 bagi 15 bisa ya, ini 2. 2 kali 25 itu 50. Dikurangi dengan 30, dapatnya adalah 20 hari. Jawabannya alfa ya. Jelas ya, teman-teman? Ya, baik, kita lanjut ke soal nomor 41. Silakan. Ya, ini merupakan soal request ya dari salah satu rekan kita untuk diminta dibahaskan ya. Tidak apa-apa saya masukkan di sini, teman-teman, karena ini juga merupakan soal perbandingan. Cuma di sini perbandingannya ya, mungkin sering juga tentu semua dapatkan soal seperti ini ya. Nah, Dina dan Nina menyelesaikan pembuatan kain secara bersama-sama dalam waktu 4 hari. Jika Dina menyelesaikan satu kain dalam waktu 12 hari, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Nina mengerjakan satu kain sendirian? Ini teman-teman bisa kita menggunakan rumus siluman seperti ini ya. Ya, ini seperti ini modelnya. Jadi kalau misalkan waktu total, ya di sini waktu total itu adalah, saya tuliskan dulu bentuk umumnya ya. Waktunya orang pertama dikali dengan waktu orang kedua dibagi dengan waktu orang pertama ditambah dengan waktu orang kedua. Tinggal dimasukkan. Waktu total itu adalah 4 hari karena dia bersama-sama ya. Kemudian waktunya orang pertama, katakanlah waktunya Dina itu 12 hari. Kemudian waktunya Nina tidak diketahui ya. Anggaplah N Nina. Berarti di sini per 12 ditambah dengan N. Nah, ini tinggal kita selesaikan baik-baik ya secara kekeluargaan. Ini dikali silang. Ini anggaplah per 1 ya. Jadi 1 dikali 12 N itu 12 N sama dengan 4 kali 12 itu 48. Ditambah dengan 4 kali N ya, karena 2 kali kita kali ya. Ini dengan ke sini. Itu 4N. Nah, ini kita pindahkan ke kiri ya, yang sama-sama mempunyai N. Ya, ingat kalau pindah ruas itu jadi kurang ya. Kalau tambah di sini jadi kurang. Kalau kurang di sini jadi tambah. Jadinya 12N dikurang 4N itu jadinya adalah 8N sama dengan 48.
N-nya di sini 48 dibagi 8 itu 6 jam. Jadi waktunya Nina kalau dia kerja sendiri itu 6 jam ya, delta. Bukan 6 jam maksudnya, 6 hari, maaf ya. Ini kesalahan terletak pada pulpen. Ya, ini harusnya 6 hari ya. Oke, nah mungkin ada yang bertanya, bagaimana Kak kalau misalkan 3 orang? Ya, 3 orang ini di soal berikutnya di sini. Ya, coba ya teman-teman. Kalau tadi itu 2 orang, ini 3 orang. Bagaimana rumus silumannya Kak kalau 3 orang? Ya. Ya, rumus silumannya seperti ini. Coba ya saya tuliskan. Nah, waktu total saya ganti cinta dulu ya. Jadi waktu total di sini adalah T1 dikali T2 ditambah dengan T1 dikali T3 ditambah dengan T2 dikali T3. Artinya ini orang pertama, orang kedua, orang pertama, orang ketiga, orang kedua dengan orang ketiga ya. Per dijumlahkan tentunya dikalikan di bawah. T1 dikali T2 dikali T3 ya. Nah, coba diperhatikan dulu. Penjahit A membutuhkan waktu 3 hari. Anggaplah T1 ini T1 ya, ini T2 ya, ini T2 dan ini adalah T3. Jadi ceritanya ini kita cari dulu waktu totalnya kalau bersama-sama ya. Kita cari dulu waktu total yang digunakan kalau mereka kerja bersama-sama. Seperti itu. Nah, jadi waktu total yang digunakan itu T1 kali T2 berarti 3 dikali 6. Ini dikalikan ya. 3 dikali 6. Saya rinci saja seperti ini ya supaya jelas. Kemudian 3 dikali 5 ditambah dengan 6 dikali 5 per, ya di sini kita kalikan ya, 3 dikali 5 dikali 6 berarti 3 kali 6 ini 18, kemudian ini adalah 15, 6 kali 5 adalah 30. Kalau kita jumlahkan 18 tambah 15 tambah 30 dapatnya 63 per 90. Ini kalau kita sederhanakan ini masing-masing bagi 9, dapatnya adalah 7 per 10. Jadi ini adalah waktu yang digunakan ya. Ini waktu yang digunakan untuk menyelesaikan satu pakaian, satu baju ya. Jadi ini waktu yang digunakan untuk menyelesaikan satu baju. Bagaimana kalau misalkan 35 baju? Jadi kalau 35 baju tinggal dibagi saja teman-teman. Jadi 35 dibagi dengan 7 per 10. Seperti ini ya. Jadi ini sama saja dengan 35 dikali 10 per 7. Ya. 35 bagi 7 bisa ya. Itu dapatnya 5. 5 kali 10 berarti 50 hari. Jadi 50 hari mereka menyelesaikan ya untuk 35 baju. Jawabannya delta ya. Semoga dipahami ya tentang semua dari penggunaan rumus siluman ini. Nah, untuk memperdalam pemahaman teman-teman semua terhadap 2 nomor terakhir ini, saya akan berikan oleh-oleh 2 nomor yang berkaitan dengan yang ini, 41 dengan 42. Tapi sebelumnya teman-teman semua bisa akses ya Tirot SKD di linknya tertera di sini. Nanti kita cantumkan juga di bagian komentar dengan deskripsi video ya. Ingat agar masukkan kode promo Ruan Tentor ya. Oke, nah ini untuk oleh-oleh pertama ya teman-teman semua. Ini untuk oleh-oleh pertama ya. Ini 2 saja saya berikan dulu ya. Ya, tidak usah banyak-banyak. Oke, kemudian oleh-oleh kedua adalah yang ini ya. Oke, ini oleh-oleh kedua. Jadi teman-teman semua dikerjakan. Ya, didiskusikan ya. Ingat agar di-share video ini ke rekan-rekannya ya, di grupnya atau di mana saja untuk dikerja bersama ya teman-teman semua supaya bisa sukses sama-sama dan bisa mendapatkan kebahagiaan secara bersama-sama pula ya. Baik, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal seperti ini di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.